di channel Geli Reza. Pada tutorial kali ini saya ingin berbagi tentang cara membuat artikel, entah itu di Blogger, entah itu di WordPress. Pada intinya ini adalah teknik membuat artikel. Jika kalian seorang penulis, kalian maka tidak akan kesulitan untuk membuat sebuah artikel yang bagus karena memang sudah mahir ya di sana. Tapi kita bicara dari segi pemula. Gimana sih cara membuat sebuah artikel itu? Saya akan jelaskan secara rinci dari mulai teknik dasarnya. Hal yang pertama, kalian harus mencari ide dulu. Misalkan kita pergi ke detik.com. Ini tidak cuma sebagai detik.com ya. Nah, misalkan kita Kementerian PPA dongeng. Ya, ini bisa atas izin selama pandemi corona. Nah, pada sebuah intinya adalah ketika kita menulis sebuah artikel, pasti kita diharuskan mencari idenya dulu. Nah, ini bisa dibuat sebagai artikel juga. Ini termasuk artikel berita. Nah, gimana caranya? Jadi kita cari dulu garis. Nah, ini, maaf saya masih baru bangun tidur ini. Saya baru bangun tidur, jadi konsentrasinya masih sangat rendah. Nah, di sini kita harus ngecek dulu. Ini pertama judulnya dulu. Kita cek. Sebenarnya kalau judul udah pasti kita harus rubah ya. Misalkan kita ke Blogger. Kita ke Blogger dulu buat menulis artikel ya. Tutorial ini harus maksudnya tutorialnya hanya untuk para pemula ya, bukan para expert. Di sini ke menu post. Ini kan yang kemarin kita buat itu, kita buat baru sekarang. Nah, kita buat baru. Nah, di sini untuk judulnya kan secara bawaannya adalah seperti ini. Kita tulis di notepad dulu biar enak. Nah, ini kan Kementerian PPA. Nah, jadi kita rubah, kita putar balik. Misalkan gini, dongeng bisa atasi kejenuhan anak selama pandemi corona. Nah, jadi kita balik, misalkan cara mengatasi kejenuhan anak saat pandemi corona. Coba kalian perhatikan apa perbedaan kata di atas dan kata di bawah. Misalkan kalian pengen mirip 100%, kita tinggal tambah lagi, misalkan menurut Kementerian PPPA. Nah, gini. Ini sebenarnya kalau di bolak-balik intinya sama, namun kalau di Google ini akan berbeda. Contoh, kita misalkan ngetik ini di Google, pasti yang paling atas adalah detik. Nah, jadi kalian jangan khawatir. Yang di bawah-bawah ini juga pasti copy paste. Saya tidak mau membongkar dapur mereka, karena kan itu bisnis mereka juga ya. Intinya sama. Nah, itu yang pertama. Nah, di sini ada kalau kita mengetik ini hasilnya akan berbeda. Tuh, hasilnya akan berbeda walaupun yang munculnya tetap detik. Karena kenapa? Nah, jadi antara yang tadi dan yang ini intinya sama, cuman bedanya cuma penataan katanya aja. Kenapa seperti itu? Karena Google bukan manusia, jadi dia hanya robot gitu. Misalkan kita hapus sampai ini aja. Nah, maka hasilnya akan berbeda lagi kan. Berarti kalian bisa masuk di sini. Ini hanya sebagai gambaran, tapi kalian lebih kreatif lagi. Jangan seperti saya, ini kan cara instan ya. Nggak mungkin saya jelaskan secara rinci karena nanti tutorial ini bisa panjang dan lebih panjang lagi gitu. Nah, terus kita tulis di sini misalkan. Nah, cara mengatasi kejenuhan anak. Lalu untuk gambarnya, ini kan kontennya kita nggak mungkin ngambil gambar ini ya, karena kan nanti kan kena. Ini kontennya adalah tentang dongeng bisa kejenuhan anak. Kita bisa mengambil gambar dongeng, misalkan gambar dongeng. Nah, misalkan kita cari gambar dongeng, misalkan contoh ini ya, yang biar cepat aja. Nah, ini kita screenshot, jangan download ya, screenshot ya. Karena nanti saya nggak mau ngobrolin masalah expertnya. Yang jelas intinya kalian screenshot aja, jangan download. Nanti kalau pada pembahasannya di expert akan saya jelaskan.
Ini maaf, saya nggak pakai peredam suara di rumah karena memang rumah bukan buat konten sambil dengerin suara ayam ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini adalah kontennya. Ini gambarnya udah ada, ini ada HTML tuh. HTML ini komposnya, kita pakai komposer aja karena untuk orang awam. Nah, untuk kata-katanya kita ambil per alinea, misalkan ini. Copy, kita ke plagiarisme checker di sini. Ini kita close saja. Maaf salah pencet. Baru bangun tidur banget ini baru bangun sekitar 15 menit yang lalu. Di rumah sendirian daripada jenuh, lebih baik mencari ide aja, dibikin tutorial. Nah, pasti kalian kedetek. Kenapa? Karena di sini ada berita dari New Detik, dan seperti yang kita copy ini adalah New Detik dan ini hasilnya New Detik. Gimana cara merubahnya? Jadi kalian perhatikan kata-katanya. Ini hanya permainan kata. Perlu kalian ingat, ini adalah hanya permainan kata. Ini adalah yang dibuat oleh Jasa Artikel ya. Nah, jadi Kementerian Kebudayaan Perempuan Perlindungan Anak RI mengatakan bahwa saat ini anak-anak cenderung masa jenuh. Nah, misalkan kita tambahin misalkan menurut informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, misalkan ini jangan disingkatnya, misalkan Republik Indonesia. Nah, misalkan Kementerian PPA nggak disingkat juga gitu, mengatakan atau memberikan, atau misalkan, jadi kita nyari kata sinonim itu. Jadi kata sinonimnya atau ya persamaan kata lah, takut salah nanti, saya nggak jago bahasa Indonesia ya. Bahwa saat ini anak cenderung merasa jenuh. Nah, jadi kita bisa menambahkan misalkan ini termasuk lebay ya, karena kan kita jadi kita bikin misalkan Kementerian PPA mengatakan bahwa sebagian anak saat ini anak-anak cenderung merasa jenuh melakukan kegiatan hanya di dalam rumah saja selama pandemi corona, misalkan. Ini kan contoh ya. Jadi kalian nanti bisa membuat lebih lengkap lagi, lebih bermain lagi kata-katanya. Ini hanya contoh. Dan pihaknya meminta agar orang tua dapat membantu misalkan mengatasi kejenuhan yang dialami oleh anak misalkan. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Jadi ini kita lihat hasilnya. Ini copy paste ya. Kalau session expert untung masih ada. Ingat di sini karena banyak yang pakai, jadi session expertnya itu cepet. Jadi sessionnya itu sekitar mungkin cuma 10 detik. Tuh, kalian perhatikan hasil dari copy paste saya sendiri itu 100% unik. Padahal kalian kalau perhatikan secara detail, ini cuma apa yang di copy, cuma apa yang dirubah dari atas ini dan atas ini, cuma menambahkan menurut informasi. Lalu ya kata dia, bapak melihat sendiri, maksudnya Anda melihat sendiri bagaimana mengeditnya, dan ini udah siap buat di paste di website. Oh iya, kalau kalian mau pastekan yang habis copy dari sebuah situs, kalian harus ke mode HTML. Ini di sini baru paste. Kita lihat hasilnya tuh, ini kan jelas ya. Tapi kalau kalian misalkan copy dari situs ini, mana tadi, nah copy dari situs ini ya, kita copy, kalian ke kompos. Bentar, kita untuk kita hapus dulu. Nah, misalkan kalian nggak mengkopinya itu ke kompos, jadi bukan di HTML. Nah, ini hasilnya akan berbeda. Tuh ada kode HTML-nya, tuh kan. Di sini backgroundnya apa, terus frontnya apa. Ini front yang dipakai pada situs ini, jadi kebayang sama Blogger. Terus size-nya berapa, tuh. Jadi ini kode HTML akan terbawa. Jadi kalau misalkan kalian copy paste, usahakan pakai mode teks dulu.
Kalau di WordPress mode tag ya, kalau di Blogger mode HTML, beda sedikit lah. Nah itu kita udah berhasil mengcopy satu alinea. Nah ini adalah cara membuat artikel dasarnya. Jadi ini dasar membuat artikel yang viral. Teknik seperti ini biasanya digunakan oleh jasa artikel atau jasa penulis. Mereka semuanya tidak ada yang 100% original, karena yang ditarget adalah uang. Apapun caranya mereka akan menghasilkan berpikir untuk menghasilkan uang. Jadi untuk seorang konten kreator dan penulis artikel, harusnya mereka lebih kreatif dalam membuat sebuah artikel ya, karena memang saya sendiri seorang penulis, saya suka menulis dan saya juga suka membuat tutorial, bukan karena melihat dari materinya. Jadi jika kalian memang seorang penulis, kalian harus berpikir kreatif, misalkan membuat apa gitu. Jadi ini hanya untuk pemula. Kalian cari ide di sini, misalkan yang ini lagi, atau nanti di copy lagi, dan ini ada dasarnya. Saya cukup mengajari sampai di sini saja, ini hanya dasarnya. Lalu klik publish, lalu kita lihat di konten. Nah ini udah. Nah tutorial ini cara membuat artikelnya sudah cukup sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian belajar membuat artikel lebih hebat lagi, minimal 400 kata ya, 400 kata ya. Kalian bisa untuk melihat berapa kata itu pakai word kalkulator, hampir lupa ini. Nah, jadi word kalkulator ya. Jadi untuk SEO itu memang tidak ada kewajiban ya untuk SEO. Nah ini adalah targetnya. Misalkan saya lupa menjelaskan SEO nya, sekalian saya bahas aja biar kalian gak 2 kali kerja. Jadi saat kalian sudah membuat artikel, udah artikel full ya, kalian copy. Lalu di sini perhatikan ini berapa persen nih. Ini rekomendasi saya itu 5% aja. Misalkan kata kementeriannya sampai 5% dari total artikel. Lalu kata dannya juga 5% maksimalnya. Jadi misalkan nanti yang di atas ini, 3 di atas, ini bisa menjadi top keyword pada artikel tersebut. Misalkan berarti ini kalau misalkan dijadikan keyword itu jadi kementerian dan anak itu. Nanti ketika orang mengetik kementerian dan anak, jadi ada kata kementerian, ada kata dan kata anak, itu bisa menjadi top keyword milik Anda. Sebenarnya ada lagi trik yang misalkan pakai 2 kata. Nah misalkan 2 kata gini, menurut informasi, atau 3 kata. Nah ini yang menjadi topnya. Nanti ini menjadi SEO paling atas di postingan tersebut gitu. Jadi usahakan ketika kalian membuat artikel, kalian perhatikan juga SEO. Tapi untuk orang awam, hal ini di skip dulu aja, karena itu akan membuat kalian malas membuat artikelnya. Nah nanti kedepannya mungkin itu buat bahan kedepannya, nanti sudah terbiasa, kalian bisa belajar lebih baik lagi, lebih kreatif lagi gitu. Jadi lebih ya variatif lagi merubah katanya. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like ya, subscribe, seperti itulah. Nah, pokoknya mah nggak penting itu mah, itu hanya formalitas saja. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga rezeki kalian makin berlimpah. Oh ya, sebagai bonus, nanti untuk yang menge-share video ini, saya kasih bonus artikel yang sudah jadi ya. Nanti saya kirimkan ke email. Nanti kalian yang udah nge-share video ini atau yang udah subscribe, nanti kirim screenshotnya ke email saya. Nanti saya tulis email saya di video. Nanti saya kasih bonus artikel buat kalian. Nanti untuk tutorial tema pun, setiap kalian yang udah share atau subscribe, saya kirimkan tema premiumnya ke email kalian. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.